Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati dan kehidupan kita pada siang hari ini. Mari kita menundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini. Di tengah kesibukan, kelelahan dan berbagai pergumulan hidup, Engkau tetap memanggil kami untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara-Mu. Kami rindu firman-Mu menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, dan menuntun langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan bentuklah kami agar semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia tidak pernah terlepas dari relasi. Kita hidup bersama keluarga, bekerja dengan rekan kerja, bergaul dengan tetangga, dan berjumpa dengan banyak orang setiap hari. Namun tidak semua relasi itu mudah. Ada relasi yang hangat, tetapi ada juga relasi yang melukai. Ada orang-orang yang menyenangkan, tetapi ada pula yang menguras emosi, kesabaran, bahkan iman kita. Di tengah realitas itulah, firman Tuhan hari ini berbicara dengan sangat jelas dan tegas. Yohanes 15 ayat 12 berbicara, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Ini bukan sekedar nasihat. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Perintah yang tidak selalu mudah, tetapi justru menjadi tanda paling nyata dari hidup baru di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, perkataan Yesus di dalam Yohanes 15 ini disampaikan pada saat yang sangat penting. Ini bukan percakapan biasa. Ini adalah bagian dari pesan perpisahan Yesus kepada murid-muridnya beberapa saat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Yesus tahu bahwa waktunya bersama mereka hampir berakhir. Ia tidak memberikan strategi besar, bukan juga rencana politik, melainkan satu inti kehidupan murid, yaitu kasih. Yesus berkata, "Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Perhatikan saudara, Yesus tidak berkata, "Kasihilah orang yang baik kepadamu, kasihilah orang yang sepaham denganmu, atau kasihilah orang yang pantas dikasihi." Karena standar kasih yang Yesus berikan adalah dirinya sendiri. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat, tidak menunggu balasan, tidak bergantung pada respon manusia, dan puncaknya adalah kasih yang rela berkorban. Beberapa ayat setelah itu Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Inilah kasih yang menjadi pondasi hidup baru orang percaya. Saudara yang terkasih, hidup baru di dalam Kristus tidak pertama-tama diukur dari seberapa banyak kita tahu firman Tuhan, seberapa aktif kita di dalam pelayanan, atau seberapa rajin kita beribadah. Semua itu penting, tetapi tanda yang paling nyata adalah kasih. Kasih adalah bahasa iman yang paling mudah dibaca oleh dunia. Masalahnya, mengasihi seperti Kristus tidak mudah. Mengasihi orang baik mungkin tidak sulit. Tetapi, bagaimana dengan orang yang telah melukai kita? Orang yang tidak menghargai kita? Orang yang berbeda pandangan? Atau orang yang terus mengecewakan kita? Disinilah Injil menjadi nyata.
Kita mengasihi bukan karena orang lain layak, tetapi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Kristus tidak menunggu kita sempurna. Ia mengasihi kita saat kita masih berdosa. Ia mengampuni kita sebelum kita berubah. Bahkan Ia setia ketika kita sering tidak setia. Hidup di dalam kasih Kristus berarti kita membiarkan kasih itu mengalir melalui hidup kita, bukan berhenti pada diri kita sendiri. Implementasi di dalam kehidupan sehari-hari dalam perenungan pada siang hari ini. Yang pertama adalah kasih di dalam perkataan. Bagaimana kita berbicara kepada pasangan, anak, orang tua, rekan kerja, dan sesama. Apakah kata-kata kita membangun atau melukai? Kasih Kristus memanggil kita untuk menggunakan perkataan yang membawa kehidupan, bukan kematian. Yang kedua, kasih di dalam sikap. Kasih Kristus terlihat dalam kesabaran, kerendahan hati, dan kesediaan untuk mendengar. Kadang-kadang, bentuk kasih terbesar bukan memberi nasihat, tetapi hadir dan mendengarkan. Yang ketiga, kasih dalam pengampunan. Tidak ada kasih tanpa pengampunan. Mengampuni memang menyakitkan, tetapi menyimpan kepahitan jauh lebih menghancurkan. Ketika kita mengampuni, kita sedang melepaskan diri kita sendiri dari belenggu luka. Yang terakhir, kasih dalam tindakan nyata. Kasih Kristus mendorong kita untuk peduli, menolong yang lemah, menguatkan yang letih, dan menghibur yang terluka. Terkadang, kasih sederhana sebuah pesan doa atau perhatian kecil memiliki dampak yang besar. Renungan siang ini mengajak kita bertanya dengan jujur, kepada siapa Tuhan memanggil saya untuk menyatakan kasih hari ini? Apakah mungkin kepada seseorang yang selama ini kita hindari? Ataukah mungkin kepada anggota keluarga yang relasinya renggang? Apa mungkin kepada diri kita sendiri yang selama ini terlalu keras dan penuh penyesalan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih Kristus adalah panggilan hidup baru. Kasih itu bukan hasil kekuatan kita, melainkan buah dari hubungan kita dengan Kristus. Semakin kita tinggal di dalam Dia, semakin kasih-Nya mengalir melalui kita. Biarlah hidup kita menjadi saluran kasih Kristus di tengah dunia yang lelah, terluka, dan haus akan kasih yang sejati. Mari kita kembali menundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Kami mengakui bahwa seringkali kami gagal mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Hati kami mudah terluka, ego kami mudah tersinggung, dan kesabaran kami terbatas. Ampuni kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, agar melalui hidup kami, orang lain boleh merasakan kehadiran-Mu. Ajarlah kami mengasihi bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kasih Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kiranya kasih Kristus menyertai langkah kita sepanjang hari ini. Pergilah dan hiduplah sebagai saksi kasih-Nya, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.